Qauluhu fi hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kaba'ir. Apa itu kaba'ir? Dosa-dosa besar. Jam' kabirah. Jamak dari kabirah. Wal muradu biha kaba'iruz dzunub. Yang dimaksud dengan kaba'ir dalam hadis ini adalah kaba'iruz dzunub, dosa-dosa besar. Wa hadzal su'al yadullu ala anna adz-dzunuba tanqasimu ila saghair wa kaba'ir. Dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa az-dzunub, dosa itu terbagi menjadi dua. Tanqasimu ila saghair wa kaba'ir. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Wa qad dalla ala dzalika al-Qur'an. Qala ta'ala, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jikalau seandainya kalian meninggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kaba'ir, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa-apa yang dilarang untuk kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus setiap dosa-dosa yang kalian lakukan. Meninggalkan dosa-dosa besar, Allah sudah memberikan pahala. Ya, kalau kita mengambil kesimpulan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 31 ini. In tajtanibu, jikalau kalian menjauhkan diri dari melakukan dosa-dosa besar, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus setiap kesalahan, dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, yaitu orang-orang yang menjauhkan dirinya, ya, menghindarkan dirinya dari kabairal itsm, dari dosa-dosa yang besar, wal fawahish, ya, dan fahsya, ya, perilaku-perilaku yang keji. An-Najm ayat 32. Wal kabairu laisat ala darajatin wahidah. Kata muallif di sini, dosa-dosa kabair itu tidak satu level. Jadi ada beberapa tingkatan, ada beberapa derajat, ada beberapa level dosa-dosa besar itu. Tidak semua dosa besar itu sama derajatnya, sama levelnya, sama tingkatannya, beda-beda. Ya, fa ba'duha akbaru min ba'd. Ada dosa besar yang paling tinggi, ya, levelnya. Ada dosa-dosa besar yang dibawa dikit dari dosa besar yang pertama. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatan dosa-dosa besar itu. Tidak semua dosa besar sama. Makanya ukubahnya, konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba dari melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya melakukan dosa-dosa besar, berbeda-beda. Hukuman yang Allah siapkan terhadap pelaku dosa-dosa besar juga berbeda-beda, tergantung dosa besar apa yang dilakukannya. Sehingga kenapa? Karena derajat dosa besar itu juga berbeda-beda. Ya. Waqtalafal ulama. Dalam hal ini para ulama kemudian berselisih pendapat. Hal hiya ma'dudatun au mahdudah? Apakah dosa besar ini ada banyak jenisnya atau mahdud, terbatas? Apakah dosa-dosa besar ini ada banyak jenisnya atau sudah dibatasi
oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'du ahli al-ilm innaha ma'dudah. Sebagian ulama kemudian mengatakan bahwa dosa besar itu banyak jenisnya. Ya. Wa sara yu'addiduha wa yatatabba'u an-nusus al-warida fi dzalika. Dengan banyaknya dalil-dalil yang menyebutkan bahwa dosa-dosa besar itu diserincikan di dalam sabda atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila innaha mahdudah. Ada juga yang mengatakan, biasanya di dalam kaidahnya ketika disebutkan dalam kitab qila biasanya hal demikian lemah. Ya, artinya lebih kuat pendapat yang mengatakan qala ketimbang disebut qila. Ya. Biasanya kalau ada perkataan, ada pandangan, ada pendapat, kemudian antum mendapatkan dalam kitab fikih misalnya atau dalam hadis kemudian disebutkan qila, biasanya lebih lemah. Ya, pendapat ini dibanding pendapat yang lainnya. Ya. Wa qila innaha mahdudah. Ada juga yang kemudian mengatakan terbatas. Ya, artinya dosa besar itu tidak terlalu banyak. Ya. Wa qad haddaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian telah dibatasi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala faqala kullu ma ruttiba alaihi uqubah khassah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, segala sesuatu kullu ma ruttiba alaihi, ketika ada uqubah khassah, ketika ada hukuman yang khusus baginya, itu yang disebut dengan dosa besar. Kalau sudah disebutkan apa? Kalau sudah disebutkan uqubahnya, hukuman, ancaman, ya, dari dosa yang dilakukannya. Kalau sudah ada hukuman khususnya, berarti dia termasuk bagian dari dosa besar. Ya. Sawa'un kanat fid dunya au fil akhirah. Baik hukuman itu dia dapatkan di dunia atau di akhirat. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah." Dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Berarti ada ancaman ketika seseorang melakukan pencurian. Potong, faqta'u aydiyahuma, kedua tangannya. Jazaan bima kasaba nakala minallah, balasan dari apa yang dilakukannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diikutkan setelahnya hukumannya, konsekuensi dari apa yang dilakukannya, itu disebut dengan dosa besar. Sawa'an, baik hukuman itu dia dapatkan di dunia atau dia dapatkan di akhirat. Ya. Misalnya dalam ayat lain disebutkan misalnya, ya, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengharamkan atasnya surganya. Ini adalah ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Berarti syirik itu termasuk dosa besar. Ya, kalau kita kembali kepada definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa sawa'un kanat bi fawati mahbubin au bi husuli makruh. Ya. Lanjutannya, baik itu terlewatnya sesuatu yang kita cintai atau mendapatkan sesuatu yang kita tidak senangi. Ya. Ada sesuatu yang kita sayang, ada sesuatu yang kita cinta, tapi kita nggak boleh lakukan itu. Ya. Atau
husul makruh, mendapatkan sesuatu yang dibenci. Ya, ini definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.